Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Ada yang bisa dibantu? Iya nih, Bu, saya dengar-dengar ibu itu konselor. Jadi saya nih mau ketemu Ibu, Bu. Oh, baik. Ada yang mau dibicarain ya, Pak? Iya, Baik, baik. Ya, mari masuk ke ruangan saya, Pak ya. makasih. Baik, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ya, Pak? Saya dengan Chandra. Maksud kedatangan saya di sini sih saya mau bercerita banyak hal sih, Bu. Karena saya tahu Ibu seorang konselor. Jadi saya harap sih bisa dapat jalan keluar dari Ibu. Baik. Sebelumnya Bapak sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum, ini baru pertama kali. Baru pertama kali ya, Pak. Boleh izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang konseling perorangan? Boleh? Baik. Ya, konseling perorangan sendiri adalah suatu upaya bantuan dari seorang konselor kepada konseli, tujuannya agar konseli dapat mengentaskan masalahnya. Bisa juga untuk pemahaman diri lebih dalam sehingga konseli dapat mengembangkan potensinya dan bisa kedepannya bisa lebih baik dalam kehidupannya karena pemahaman dirinya. Baik, dalam konseling perorangan ini ada beberapa asas yang akan kita lakukan. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Kerahasiaan di sini apa yang kita bicarakan selama proses konseling ini itu cukup ada di sini, cukup saya dan Bapak yang tahu dan tidak akan keluar dari ruangan ini. Kayak gitu. Yang kedua itu asas kekinian. Asas kekinian ini adalah hal-hal yang kita bicarakan itu adalah hal yang saat ini yang Bapak rasain kayak gitu, terkini ya Pak. Dan yang terakhir adalah asas mandiri. Jadi selama proses konseling ini Pak Chandra aktif dalam proses konseling dan nanti Pak Chandra sendiri yang bisa menemukan atau membuat keputusan atas masalah yang menemukan solusi atas masalah yang Bapak hadapi. Bagaimana Pak Chandra? Sudah cukup jelas penjelasan saya? Kalau maksudnya kekinian apa itu, Ibu? Kekinian itu yaitu dalam konseling ini berarti Pak Chandra menceritakan hal-hal yang terkini yang Bapak rasain sekarang, masalah apa yang Bapak rasain sekarang dan kita bisa bicarakan untuk mencari solusinya. Itu asas terkini, jadi up to date ya. Terus apa lagi tadi? Yang terakhir itu adalah mandiri. Mandiri maksudnya? Maksudnya ialah Pak Chandra selama proses konseling ini itu aktif dalam proses kayak ini. Ketika kita proses konseling, Bapak aktif dalam menyampaikannya dan nanti di akhir konseling Bapak bisa menemukan keputusan sendiri kayak gitu. Ada lagi kira-kira? Oh, jadi saya sendiri sebenarnya yang bisa ngambil keputusannya ya? Iya Pak, itu semua kembali kepada konseling. Oke, siap-siap. Baik, ya, kita mulai aja ya Pak ya. Boleh, boleh. Untuk hari ini bagaimana kabar Pak Chandra? Kabar saya baik, sehat. Cuma maksud saya kedatangannya ke sini banyak hal sih saya ingin cerita mengenai masalah pribadi saya sih. Seperti itu. Banyak hal ya Pak? Iya. Oke, kira-kira apa yang Bapak ingin ceritakan? Ini kan saya ini terkait sedang proses untuk membangun rumah. Jadi dalam pelaksanaan pembangunan rumah itu agak sedikit rumit aja sih. Rumit. Rumit di sini maksudnya seperti apa ya Pak? Pembangunannya. Pembangunannya. Pembangunan ini kan ada proses atau apa? Ini lebih ke proses atau gimana Pak? Iya, proses pembangunannya. Apa kira-kira yang terjadi sehingga Bapak menyimpulkan jadi rumit? Saya lihat prosesnya agak lama. Agak lama? Iya. Ini proses tukang? Iya. Dari awal pembicaraan kira-kira berapa lama targetnya Pak?
Targetnya 3 bulan, Bu. Oh, 3 bulan. Dan saat ini proses pembangunan udah berjalan? Masuk 1,5 bulan sih, mau 1,5 bulan ya. Dari obrolan dengan pemborong atau tukangnya itu Bapak lihat itu progresnya nggak sesuai, jadi Bapak bisa Iya, nyimpulin sepertinya sih seperti itu ya. Nggak tahu ya, karena saya juga kan belum punya pengalaman ya untuk bangun rumah. Tapi kan istilahnya saya gaji itu walaupun borongan per minggu sih saya transfer seperti itu sih. Gitu ya. Bapak udah coba untuk membicarakan hal ini ke tukang? Udah. Terus bagaimana? Saya sudah bicara, ketemu dengan kontraktornya dulu ya. Saya kasih tahu. Terus kalau dari pihak kontraktornya sih katanya sudah kasih tahu ke tukangnya supaya kerjanya cepat, seperti itu sih. Berarti ini Bapak bisa nyimpulin lamanya ini hanya pendapat pribadi ya Pak? Ataukah memang kenyataannya itu progresnya gak sesuai? Karena kan saya transfer per minggu ya, jadi istilahnya saya lihat nih pembayarannya takut aja sih makin tipis gitu loh. Oh, jadi maksudnya Pak Chandra ini lebih ke khawatir ya, bukan masalah sebenarnya prosesnya itu nggak sesuai progres. Iya, berarti lebih ke kekhawatiran Pak Chandra. Iya. Kayak gitu. Dengan udah deal-dealan dengan realita yang ada, Pak Chandra jadi kayak khawatir nanti budgetnya udah habis, pekerjaan belum selesai. Iya. Seperti itu Pak Chandra? Iya. Ini kekhawatiran ini jadinya berefek sama buat Pak Chandra dalam kehidupan sehari-hari? Ya istilahnya saya jadi kepikiran. Udah itu saya jadi susah tidur kayak gitu kan. Ini saya tepat waktu atau enggak, seperti itu sih. Jadi hal itu memicu Pak Chandra untuk overthinking ya, kayak gitu, memikirkan, jadi kayak semakin khawatir dan khawatir. Iya. Kayak gitu. Baik. Ada hal lain lagi Pak yang sehingga membuat Pak Chandra khawatir atau apa untuk masalah ini? Tadi kan kata Pak Chandra ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Ya itu terus udah itu menyangkut dana sih. Sepertinya dananya kok cepet banget habisnya. Tapi Pak Chandra udah coba untuk buat satu pembukuan lah ya kayak gitu. Jadi kan arus keluar masuknya uang kayak gitu kan ya, mungkin pengeluaran lebihnya bukan keluar masuk ya, pengeluarannya tuh memang sesuai atau gimana? Kan tadi itu pendapat ya tadi kayak rasa cepet kayak gitu. Apakah sudah? Nah setelah Bapak lihat bagaimana? Apakah memang sesuai kayak gitu? Terus Pak Chandanya ngerasa kayak tadi kan kayak lebih ke bagaimana ya Pak? Cepet banget habis gitu dananya. Seperti itu. Sedangkan saya sama istri saya sudah apa ya, survei sih, membanding-bandingkan harganya ke material A, ke material B, sama C gitu. Jadi mana harga yang terbaik itu yang kita ambil. Seperti itu sih. Iya. Tadi jadinya saya pikir mungkin balik lagi ke kekhawatiran ya. Iya. Masalahnya sih Pak ya. Gimana tuh solusinya? Ya Pak Chandra juga kan tadi udah mencoba untuk udah menemuin cara untuk minimalisir budget dengan survei harga yang baik kayak gitu. Udah kayak gitu kan. Salah satu cara yang bisa dilakukan nih mengurangi kekhawatiran itu ini Pak, kita mencoba untuk melihat realita yang ada kayak gitu. Dari realita yang terjadi ada hal positif apa yang dapat kita dapat kayak gitu kan. Pak
Pak Chandra tadi juga boleh mengungkapin udah kayak mencoba kayak gitu. Sejauh ini menurut Pak Chandra proses pembangunannya udah cukup baik atau gimana? Saya lihat sih tukang ini baik, Mm-mm. berjalan dengan lancar sih saya lihat ya. Cuma kekhawatiran aja, takutnya nggak tepat waktu sih seperti itu. Gitu terus Baik, karena kan dana terus jalan seperti itu. baik Pak Chandra. Oke. Eh, hmm, ini kan realitanya boleh dikatakan menurut Pak Chandra juga baik ya kayak gitu. Untuk prosesnya baik itu tukang kayak gitu pengerjaannya. Hmm, Pak Chandra bisa melihat realita itu kayak gitu. Gitu. Jadi dengan ternyata saya sudah bisa melewati fase A, fase B, fase C dan semua berjalan baik sejauh ini. Jadi untuk kedepannya kan kekhawatiran tuh sesuatu hal yang kadang itu yang kita pikirkan tapi belum tentu terjadi kan Pak kayak gitu. Itu kekhawatiran menurut Pak Chandra betul itu kekhawatiran? Iya. Kayak gitu kan. Nah jadi untuk fase selanjutnya Pak Chandra bisa ngelihat ke fase yang sebelumnya, oh ternyata sudah lewat dan itu bisa berjalan baik-baik saja dan saya akan bisa melalui itu ke depannya. Kira-kira menurut Pak Chandra solusi seperti itu gimana? Sudah bagus solusinya. Kira-kira Pak Chandra mau mencoba? Ya, saya nanti gitu. saya coba untuk lihat situasi lagi segala macam karena sudah saya lalui begitu sih. Ya, tapi menurut Pak Chandra, apakah memang kekhawatiran itu sering terjadi karena terlalu fokus kepada hal yang belum terjadi atau kayak negatif menurut Pak Chandra? Iya sih, kayaknya terlalu banyak negatifnya. Pak Chandra merasakan itu ya. Berarti kedepannya Pak Chandra bisa untuk melihat realita yang positif sehingga Pak Chandra nggak fokus pada hal yang negatif. Begitu, Iya. Pak Chandra? Kira-kira ada lagi yang pengen disampaikan Pak Chandra untuk ini, untuk prosesnya? Tetangga juga itu sering ribut. Tetangga sering ribut. Iya, komplain mengenai masalah pembangunan. Komplainnya seperti apa ya Pak? Merasa terganggu karena berisik, udah itu abunya semennya katanya kena ke dia, itu sih pengakuannya. Oh, seperti itu. Pak Chandra sudah coba untuk berkomunikasi atau mengklarifikasi kepada tukang? Sudah. Terus penyampaian tukangnya seperti apa ya Pak? Katanya kalau dari tukangnya sih nggak masalah. Nggak masalah maksudnya tukangnya? Sudah melakukan yang baik, sudah melakukan dengan rapi segala macam prosesnya sih. Seperti itu. Terus Pak Chandra juga udah coba untuk komunikasi kepada tetangga tersebut? Sudah. Bagaimana responnya? Ya komplain sih seperti itu. Masih tetap komplain. Terus akhirnya bagaimana Pak? Adakah udah hal upaya yang Bapak lakukan? Ketemu dengan itu sih RT, dipersatukan sama RT. Oh jadi Pak Chandra ketemu dengan tetangga dan didampingi oleh Pak RT ya, mediasi seperti itu. Terus hasilnya gimana Pak? Sudah berjalan dengan baik. Gitu sih, cuma saya takutnya dia komplain lagi. Oh, kekhawatiran itu lagi kembali ya, kayak gitu. Iya. Baik, dari penyampaian Pak Chandra kayak gitu, sebenarnya untuk masalah tetangga Pak Chandra sudah menemukan solusinya ya kayak gitu, dengan bertemu, mengklarifikasi dengan tukang, dibantu dengan RT kayak gitu kan. Tapi kan balik lagi mungkin karena proses pembangunan masih berjalan ada kekhawatiran seperti itu ya Pak Chandra. Iya. Kayak gitu. Ya. Kekhawatiran memang wajar sih
yang kita rasain dalam kehidupan kita ya Pak Chandra. Tapi seperti yang kita sudah bicarain tadi kayak gitu, Pak Chandra boleh bisa melihat realita positif yang lain kayak gitu, sehingga Pak Chandra bisa berpositif, jadi nggak khawatir kayak gitu. Ya itu sih menurut saya kayak gitu. Jadi kan kekhawatiran itu sesuatu yang belum terjadi tapi kita sudah pikirkan lebih, seperti itu. Gimana Pak Chandra untuk ini? Berarti saya dapatkan itu ya, jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh gitu ya. Iya. Terus dijalanin karena prosesnya udah pernah gitu ya, udah pernah dialami sejauh ini, pasti ke depannya lebih lancar lagi. Itu gimana? Iya, itu maksudnya lebih ke kayak pola pikir sih, mindset sih Pak. Maksudnya di sini saya lebih untuk mengarahkan mindset Pak Chandra kayak gitu, biar lebih ke kayak positive thinking kayak gitu, agar kekhawatiran itu berkurang kayak gitu. Kan proses dalam kehidupan ini kan ada fase A, B, C. Bapak bisa ngelihat hal-hal yang sudah baik yang pernah Bapak rasakan kayak gitu kan, dan punya keyakinan nanti kedepannya saya bisa juga melalui fase tersebut gitu. Gimana menurut Pak Chandra? Apakah ini relevan dengan apa yang Bapak rasakan? Ya, relevan dengan apa yang saya rasakan sih, seperti itu. Gitu. Ya. Jadi kuncinya di dalam diri saya sendiri ya. Betul Pak Chandra. Jadi lebih ke mindset sih kayak gitu. Terkadang kan ketika Bapak khawatir lebih kayak ngerasain yang belum terjadi atau yang sudah terjadi yang belum kan ya Pak ya? Iya, seperti itu. Ya, jadi bisa relevan ya dengan solusi yang boleh kita bicarakan tadi. Seperti itu. Dan kedepannya Pak Chandra mau untuk melakukannya kayak gitu? Siap, artinya saya jangan terlalu khawatir, jangan terlalu overthinking, semua segala macam, semua harus saya lewati, dan nanti saya bisa melakukannya gitu ya. Iya Pak, ada keyakinan diri kayak gitu. Saya bisa akan melakukan ini dan lebih ke fokus Suara ke hal kedengeran. Ya, bisa yakin dan fokus kepada hal yang baik kayak gitu. Dan ternyata aku bisa kayak gitu. Dan ini nanti ini jadi kayak mindsetnya. Gitu, oke. Ada juga satu, ini sih lebih ke tips dan trik ya Pak ya. Ketika saat mengalami kekhawatiran itu sendiri kayak gitu. Bapak pernah dengar kayak teknik tarik napas? Itu salah satu teknik dasar yang ada di meditasi sih Pak. Pernah dengar? Belum? Oke. Ini tekniknya itu adalah kita ketika khawatir ataupun cemas ataupun takut kayak gitu, ini bisa untuk mengurangi ini, atau teknik pernapasan namanya Pak. Jadi kita tarik napas dalam terus dan sebentar, terus kita hembuskan perlahan dari hidung kayak gitu. Kira-kira Pak Chandra mau mencoba melakukannya? Boleh. Baik. Oke, kita akan coba lakukan ya Pak ya, dengan arahan yang boleh saya sampaikan. Kita coba tarik napas dalam dari hidung, tahan sedikit, lepaskan perlahan-lahan. Kita akan coba sekali lagi. Tarik napas dalam-dalam, tahan, lepaskan secara perlahan. Oke. Kira-kira menurut Pak Chandra gimana nih tips ini? Udah mendingan ya. Udah lega lah, artinya saya bisa cerita masalah ini kepada Ibu Elvi ya, sebagai konselor. Oke. Ya Pak, ini tips yang bisa ini ketika Bapak ngerasain cemas ataupun khawatir kayak gitu. Jadi ketika kita melakukan teknik pernapasan ini kayak kita ngerasa kayak ada sedikit ketenangan, dan ketika ada ketenangan kita juga bisa berpikir
lebih baik, lebih jernih, dan akhirnya Bapak bisa menemukan solusi yang baik untuk setiap permasalahan atau masalah-masalah yang ada di hadapan. Bagaimana menurut Pak Chandra? Ya benar juga ya, artinya masalah itu bisa terselesaikan dari dalam diri saya sendiri gitu ya. Iya. Solusinya. Iya. Jadi menurut Pak Chandra, dari pembicaraan kita di awal sampai hari ini, kira-kira apa yang Bapak dapat? Yang pertama adalah saya harus bisa keluar dari masalah itu dan saya sendiri yang menyelesaikannya, yaitu jangan terlalu khawatir itu sih. Jangan terlalu khawatir, dengan cara seperti apa ya Pak? Iya, dengan cara ya berpikir positif. Gitu. Seperti itu sih. Berpikir positif, terus bisa melihat realitas yang ada ya, kayak gitu. Ya, baik Pak Chandra. Kira-kira ada hal lagi yang ingin kita bicarakan? Berarti kalau misalnya lain waktu saya bisa hubungi Ibu kembali untuk bercerita segala macam, bisa ya? Oh tentu, saya bersedia untuk membantu Pak Chandra lagi kalau memang perlu ada hal-hal yang perlu kita bicarakan kembali. Oke, saya makasih sekali, artinya saya sudah lega, masalah saya sudah terpecahkan, jadi Ibu buka. Baik. Gitu. Dan memang solusinya ada di sini. Iya, baik Pak Chandra, terima kasih buat kepercayaannya. Sama-sama, saya makasih, sehat-sehat buat Ibu, salam sehat ya. Iya, salam sehat Pak Chandra. Iya, saya tinggal ya.